Saudara, kasih adalah ciri khas kekristenan. Kasih sebetulnya harus menjadi warna, pola, gaya hidup kekristenan di akhir zaman ini. Kenapa? Karena dengan kasih yang kita tebar, kasih yang kita tampakkan kepada orang lain, hal itu akan menggugah orang lain untuk bertanya, siapa orang ini? Siapa gerangan ini? Kenapa dia begitu unggul dalam menerapkan kasih? Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa dengan saya Pendeta Berton, dan saat ini kita akan berbincang-bincang tentang mengasihi. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, bagaimana kondisi kasih kita saat ini, khususnya umat Tuhan di akhir zaman? Adakah kasih kita semakin berkobar, semakin bernyala, semakin bersemangat? Atau justru sebaliknya, kasih kita menjadi pudar, menjadi tawar, gersang, dan dingin? Ketika kasih dari surga, kasih dari tata Allah turun atas hidup kita, maka kasih itulah yang berdiam dalam diri kita, melimpah dalam hidup kita, dan kasih itulah yang memungkinkan kita untuk menebar kasih yang tulus, murni, sungguh-sungguh kepada sesama kita. Saya mau katakan pada kesempatan ini, mari mengasihi, biarlah lebih sungguh. Untuk lebih jelasnya meneguhkan dan menguatkan serta merangsang, mendorong, memotivasi kita untuk menerapkan kasih kepada sesama kita dan kasih kepada Tuhan. Dengarkan pujian berikut ini. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengasihi
lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mendengarkan pujian ini, mari kita didorong, mari kita dirangsang, mari kita dibangkitkan kembali kobaran semangat kita untuk mengasihi satu dengan yang lain. Saya mau katakan kepada setiap kita, Kolose 3:14 berkata, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, di dalam kasih ada kesatuan. Di dalam kasih kita disempurnakan satu dengan yang lain. Kalau kesatuan tercipta dalam kehidupan kita, tercipta dalam tubuh Kristus, maka di sana akan diperintahkan Tuhan berkat-berkat yang berlimpah ruah. Amin, saudara. Jadi kita jangan hanya merindukan berkatnya, tapi rindukan kasih yang mengikat dan mempersatukan. Di dalam kasih ada kekuatan. Di dalam kasih ada mujizat. Di dalam kasih ada kuasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari jangan biarkan hati kita hampa dengan kasih. Jangan biarkan hidup kita gersang dengan kasih. Kita buka hati kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata, dengan bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ketika dikatakan oleh Kristus kasih kebanyakan orang menjadi dingin, adakah kita termasuk orang yang memiliki kasih yang menjadi dingin? Saya berdoa dan Tuhan merindukan supaya kita jauh kiranya dari kasih yang tawar, kasih yang suam, dan kasih yang dingin. Tuhan mengatakan dengan tegas bahwa hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatanmu. Serta kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saudara, kasih adalah ciri khas kekristenan. Kasih sebetulnya harus menjadi warna, pola, gaya hidup kekristenan di akhir zaman ini. Kenapa? Karena dengan kasih yang kita tebar, kasih yang kita tampakkan kepada orang lain, hal itu akan menggugah orang lain untuk bertanya, siapa orang ini? Siapa gerangan ini? Kenapa dia begitu unggul dalam menerapkan kasih? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sungguh diwarnai dengan satu penekanan penting, yaitu kasih atau mengasihi. Kasihlah yang terutama, kasihlah yang terpenting, kasihlah yang terbesar. Bahkan dari 9 rasa buah roh
maka kasih memiliki tempat yang utama dan yang pertama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau jujur berkata, menyaksikan dengan kasat mata, ada banyak hubungan yang retak selama ini. Ada perselisihan, percekcokan, permusuhan satu dengan yang lain. Dan itu tidak memandang saudara, tidak memandang satu komunitas gereja tertentu. Ada banyak kesalahpahaman satu dengan yang lain, sehingga menimbulkan citra kekristenan menjadi terpengaruh, saudara-saudara. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mau mengingatkan kepada kita, mari kita memiliki satu moto hidup untuk mengasihi, bukan mengasihi untuk hidup. Alkitab dengan gamblang, terang benderang dan begitu jelas mengatakan supaya kita hidup saling mengasihi, bahkan harus saling mengasihi. Saya katakan kalau menurut firman Tuhan, mengasihi bukan sebuah alternatif, bukan sebuah pilihan. Mengasihi adalah sebuah kesukaan dan kesenangan, keharusan bagi kita. Hal ini menjadi penting supaya warna kekristenan kian hari kian terang, kian hari kian nyata. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan hidup kita bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang dimanapun kita berada, dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Amin, saudaraku. Ini penting untuk kita pikirkan bersama. Jangan biarkan kasih kita menjadi tawar. Jangan biarkan kasih kita menjadi pudar. Jangan biarkan kasih kita menjadi gersang, dingin dan suam. Biarkan kasih kita berkobar, kasih kita meluap, kasih kita melimpah. Dan itu tidak bisa terjadi dengan kekuatan hanya kasih dari diri kita. Kasih yang terus mengalir dalam kehidupan kita dan tiada henti, itu terjadi oleh karena kita telah menyadari dengan sungguh bahwa Allah Bapa di dalam Kristus telah terlebih dahulu menunjukkan dan menampakkan kasih-Nya yang besar kepada kita. Saudara, kitab 1 Yohanes berkata, kita mengasihi oleh karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi sebetulnya konsep berpikir kita yang harus diubah. Jangan pernah berpikir aku mau mengasihi orang lain dengan kasih yang dari diriku. Tidak akan mampu. Akan lekang oleh waktu, akan usang oleh situasi dan kondisi. Tapi ketika saudara dan saya, ketika kita menyadari bahwa kita telah menerima kasih agape, kasih tanpa pamrih, kasih yang terbaik, kasih yang paling berkualitas dari Allah, maka kasih yang melimpah dari Sang Pencipta itu turun atas kita. Kasih itulah yang kita tebar kepada sesama kita. Saya sangat senang dan suka dengan pujian yang sangat bagus digubah oleh anak Tuhan. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa Surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai dalam hidup ini. Saudara, orang bijak berkata, bagaimana cara menumbuhkan kasih kita kepada Tuhan dan sesama? Praktis dan sederhana. Ingat, resapi, renungkan, hayati kasih Allah kepada kita. Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, kepada dunia, kepada kita umat yang berdosa, supaya barang siapa di antara kita yang percaya kepadanya tidaklah binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari dengan rendah hati kita membuka hati untuk menerima kasih yang murni, kasih yang tulus, kasih yang berlimpah dari Bapa. Maka dengan kasih yang bersumber dari tahta Bapa, kita dimungkinkan untuk makin bertumbuh, makin berkembang, makin berkualitas dalam menerapkan kasih kepada sesama. Karena firman Tuhan berkata, tidaklah mungkin kita mengasihi Allah yang tidak kita lihat, sedangkan kita tidak mau tahu, tidak mau peduli dengan kasih kita kepada sesama. Dan wujud kasih kita kepada sesama
Itulah bukti bahwa hubungan kita beres dengan Allah. Saya mau katakan saat ini, selamat menebar kasih seorang terhadap yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.